Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari ini Selasa 30 Juni 2020 tertulis dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus Bapak gereja itu pernah berkata, dikatakannya, apakah hal yang utama daripada ajaran Kristen? Ajaran utama dari ajaran Kristen itu adalah masalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati merupakan anugerah serta intisari daripada iman percaya kepada Tuhan. Kerendahan hati ini di semua lini kehidupan sangatlah dibutuhkan, yaitu istilah melayani. Bukan hanya dilayani. Istilah melayani ini sangat dekat dengan kerendahan hati. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan dan semua orang percaya, kalau dia aktivis gereja atau jemaat, maka dipakai kata melayani. Karena sesungguhnya dalam melayani nampak kerendahan hati. Kalau kita kerjakan sesuatu pekerjaan ataupun kita mencapai suatu kesuksesan atau membantu sesama kita manusia, Chris Jami pernah mengatakan, tantangan terbesar setelah sukses adalah tutup mulut mengenai kesuksesan kita. Jangan didengung-dengungkan kesuksesan yang kita capai, supaya kerendahan hati itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan menceritakan apa kesuksesan kita. Maka tantangan terbesar setelah sukses adalah bagaimana kita, maaf kata, tutup mulut mengenai kesuksesan itu. Artinya janganlah kita sering berbicara mengenai diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, karena suatu kebesaran itu tidak dilihat dari suatu prestasi dan bukan ditentukan oleh di mana kita berada. Bukan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi jauh ditentukan oleh siapa diri kita. Itu jauh lebih penting kita ingat. Maka kerendahan hati
Seperti firman Tuhan dalam renungan ini, disebutkan dia adalah Tuhan dan guru besar, tapi masih mau membasuh kaki para murid-muridnya. Dia sudah guru besar, mau membasuh kaki murid-muridnya atau yang di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, yang logika harus murid membasuh kaki gurunya. Itulah kebenaran yang sangat mengejutkan kita dari ayat renungan ini. Kebenaran yang sangat mengejutkan, walaupun dia Tuhan yang ilahi, punya kuasa dan punya otoritas, dan berhak juga atas kemuliaan dan puji-pujian dan kehormatan, tetapi selalu Tuhan Yesus mengosongkan diri untuk suatu kerendahan hati. Kadang kita harus rela meletakkan hak yang asasi sekalipun agar sukses menjalani hidup secara rendah hati. Zaman yang kita lalui sekarang, era revolusi industri, era modern, bahkan bisa saja jadi budaya masa kini, selalu didorong untuk membesarkan diri sendiri. Zaman ini selalu mendorong kita bagaimana supaya membesarkan sesuatu, bagaimana supaya membesarkan diri sendiri, meninggikan diri atau mengejar reputasi tertentu supaya top atau supaya populer. Apalagi budaya kita Batak, semua menjadi anak raja, semua keturunan dari raja, sehingga sulit merendahkan diri. Di era digitalisme ini sekarang, para psikolog mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah merupakan karakter yang mampu meredam efek destruktif zaman narsistik sekarang. Orang di zaman narsistik tidak tertarik lagi masalah rendah hati, tetapi jauh lebih tertarik memacu, meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, bukan kepercayaan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita berlomba-lomba merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita suatu saat. Itulah dikatakan dalam firman Tuhan. Maka renungan hari ini sangat objektif, melihat keberadaan kita sendiri secara individual. Sangat dibutuhkan di zaman ini hidup dalam kerendahan hati. Seperti kata ayat renungan ini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Artinya, kalau kita sukses melayani dan pelayanan itu memotivasi kita sendiri untuk tetap saling melayani tanpa melihat diskriminasi atau tanpa melihat siapa orang lain atau siapa diri kita, bahwa sesungguhnya pada dasarnya, hakikatnya kita ciptaan Tuhan sama di hadapan Allah Bapa di sorga, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak merendahkan diri dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami hari ini, seperti Tuhan Yesus sendiri, walaupun Dia Allah yang ilahi, walaupun Dia guru besar,
Tetapi diteladankan seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Seorang Tuhan yang ilahi membasuh kaki murid-muridnya, mengajarkan untuk hidup saling merendahkan diri. Terpujilah namamu. Hari ini kami mau melakukan semua aktivitas kami. Biarlah pekerjaan pelayanan itu kami lakukan dengan hidup merendahkan diri. Berkati semua jemaat yang mendengar renungan ini, berkati semua keluarga-keluarga, berkati firman ini berbuah, agar semua orang percaya mengutamakan hidup merendahkan diri. Ampuni kami dari dosa-dosa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.